العارف بالله المتفنن الداعية الكبير بالبركات والمدارس شيخنا الشيخ مولانا الشيخ محمد بن عبد الملك الأنفناني وليسود لإبراهيم محي الدين الفاتحة. الحمد لله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين سيدنا شيخنا المهديين لجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada malam ini, mudah-mudahan diberi panjang umur ya Allah Subhanahu wa taala, umur yang barokah, mendapat ilmu amal yang barokah, kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan terus perjuangan kita bersama, terutama Hizbullah tetap bermaju dengan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terakhir pimpinan kita pimpinan Hizbullah baik Panglima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara selanjutnya sambutan singkat atas nama Markas Cabang Barzan Hizbullah Nahdlatul Ulama akan disampaikan oleh Barzan Hizbullah Nahdlatul Ulama yang terhormat Bapak Syarif SPD. Kepada beliau disampaikan. Yang sama-sama kita muliakan para bapak penjaga saya dikasih sebagai panglima besar Barzan Hizbullah, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat dan menjalankan tugas sebagai panglima kita yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Batul Nurul Hamdan Taufik yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, baik yang pusat sampai nanti pimpinan Barzan Hizbullah Nahdlatul dan tingkat pusat sampai posko, hadirin hadirat yang sama-sama bermuliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan dalam rangka melaksanakan Haritan Akbar yang dilaksanakan atau yang disponsori kalau tidak salah oleh operator 02 Barzan Hizbullah Nahdlatul. Keduanya selawat salam kita hadiahkan pada junjungan alam besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat kabar beliau di hari pernikahan. Amin. Bapak Panglima yang terhormati, selamat datang di posko Sarawak Kota Beriman yang sangat bersyukur sekali sudah sekian kali, sudah beberapa kali yang datang ke sini. Alhamdulillah Bapak Pemimpin termasuk di gedung Bapak Ustadz Samsul untuk bagaimana membangkitkan Barzan Hizbullah di Mamban Launiki, tapi belum berhasil, atau kalau kami bisa kami bilang ya nol atau sedikit sekali. Tapi pada malam hari ini yang atas nama Markas Cabang Cabang sangat bersyukur sekali
dengan kehadiran, dengan karamah guru kita. Pernah telah mendengar Maulana Syekh Urusan itu memiliki beberapa karamah yang datang dari diri beliau, ilmu beliau, guru beliau, dan karamah beliau sendiri. Pernah itu, dan ini bisa dipastikan kemarin hingga beliau membentuk yang namanya zona, hanya membentuk namanya zona yang berlangsung rendah. Di mana-mana, bahkan saya sendiri dengan maaf selalu menyiapkan baju-baju di rumah. Silahkan kalau perlu mesin berapapun yang siap, selalu tiang tanah dalam menyiapkan baju bersama-sama di Indonesia. Sampai di saat ini ada juga di Bandung itu, tapi kehabisan yang di Bandung ini yang sangat berterima kasih kepada saudara-saudara yang ada di Bandung itu atas perintah beliau. Semoga apa yang kita saksikan pada malam hari ini bisa seperti ini. Tadi sekali atas nama atas Kodam Kodam Sabang yang mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman operator 02 yang telah membuat program pilihan keliling ini beberapa kecamatan dengan kecamatan dan sangat ramai. Sudah beberapa kali yang hadir, tidak salah sudah 3 kali ini kami selesai. Ini yang perlu kita syukuri dan mudah-mudahan ini tetap berjalan, dan insya Allah kami minta nanti jadwal untuk di Jabal Uhud. Kalau di sini mungkin di sana di Jabal Uhud itu 500 lebih anggota bersama di Bangkok ini. Kalau di Karangbaru kira-kira 700-an lah bersama di Desa Karangbaru. Mungkin hanya ini yang dia bisa saya sampaikan, karena kita akan menerima pengajian dari Panglima. Kurang lebih sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdiri ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Di sana? Oh, nggih. Jangan di sini sedikit ya. Sedikit tarik deh. Tarik sedikit, sedikit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu ta'ala hamdal hamidin. وأشكره على نعمه شكر الشاكرين وأصلي وأسلم على حبيبه سيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا بالطائف وأيد نهضة رب العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر أحفاظ وأيدنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر أحفاظ وأيدنا رب العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد تباركا بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita sama-sama mengenalkan Bapak Tuan Guru yang beliau alhamdulillah dapat hadir ya di hiziban akbar kita pada malam yang berbahagia ini ya. Para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus orang Medan, Ustaz Bisuki, beliau ini masya Allah rajin dia layatan, nggak pernah tidak layatan setiap hari dia. Ya, mungkin bajunya tadi belum dilepas dia, jadi layatan yang di Sumalaga, kena medan duka pada hari tadi 4 Sumbawa. Sikit apitai terus yang di Sikur ya, Sikur Utang Sumbawa, Sumalaga, yang kita sama-sama menyiapkan dukungan semua terus meningkatkan besar Jadi ada perbedaan dengan pengurus. Kalau pimpinan itu semua bangun badan otonom, yakni muslimin, pemenang, ya, terus IPN, barisan gula, itu termasuk badan otonom. Nah, itu otonom. Di semuanya dari tingkat pusat juga, Korda, markas cabang, markas ranting, ketua posko, semua anggota manusia Hizbullah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang berdiri di depan pelunggu, maaf ini yang berdiri yang menjadi sedikit supaya untuk lebih jelasnya. Alhamdulillah pada malam ini kedatangan tiang di musola Nabi ya ya punya ustaz kita nih. Kalau beliau dia sering datang ke rumah. Nah, beliau saya kasih bodah dulu ya. Ya, saya kasih bodah untuk anak kita. Ya. Bersama yang besar itu. Alhamdulillah. Pada malam ini kita sama-sama mengikuti pembacaan Hizb Akbar yang selalu yang menjadi pengajak mengingat kepada semua operator 02. Jadi semua operator diwajibkan membaca Hizb Nahdlatul Wathon marratan wahidah
Fisyahr, 1 kali dalam 1 bulan. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau masyarakat kita membutuhkan acara tersebut, mungkin 40 hari orang tuanya, ada 100 hari, dilapor kepada Kadis 02, punya Kadis ya, alhamdulillah untuk mengatur program-program ini. Alhamdulillah. Jadi hidup nanggung Kadis kita lakukan dan disediakan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bangun, ya, kembali seperti biasa. Mulai hidup ini, masya Allah, setiap minggu sekali masyarakat. Ganti-gantian kita. Bahkan di Sembalun, ya, di Sembalun Lawang, setiap malam giliran masyarakat itu coba. Ada masyarakat kita di sana itu yang di Lawang, karena ada pimpinan muslimatnya di sana, ya, setiap malam dia membaca hizib Nahdlatul Wathon. Apa bedanya kita membaca hizib? Supaya kita selamat dari segala bencana. Nabi yang pelunggu cita-citakan itu akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada waktu tiang berangkat ke makam Bayan di Nusirubin. Waktu tiang perjalanan kita nyetir mobil, dia nelpon, ya. Halo, Pak Tuan Guru katanya. Oke, siapa nih? Dia tiang. Oh, tiang mau menyampaikan masalah yang sangat penting sekali katanya. Oke, silakan. Ya, saya ini di jalan mau berangkat ke Bayan, ke Selaparang. Oke. Nah, mau disampaikan silakan. Disampaikanlah masalah yang mau disampaikan sama tiang sendiri. Oke. Apa katanya? Menurut petunjuk yang datang sama tiang katanya akan terjadi suatu bencana yang besar katanya dia, ya, untuk berikutnya. Tiang tidak bertanya bencana apa kira-kira. Saya tidak bertanya balik. Menurut petunjuk disuruh kita banyak mengamalkan Sholatun Nahdlatain bersama hizib Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, kalau hizib sholawat tetap kami bacakan. Insya Allah perjalanan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi petunjuk perintah yang sampai sama orang tersebut, bencana akan datang yang luar biasa besarnya, tapi harus diatasi dengan hizib Nahdlatul Wathon. Itulah hikmah kita membaca hizib Nahdlatul Wathon. Sehingga Bapak Maulana Syekh di dalam wasiat beliau mengatakan apa katanya? Siarkan hizib sampai merata supaya banyak pendoa kita, pendoa negara, nusa dan bangsa, pendoa Islam senusantara. Masya Allah. Bukan Nahdlatul Wathon saja, warga kita saja kita doakan, tapi seluruh, dari masyrik min masyrikiha wa magharibiha, min masyrikiha wa magharibiha, dari masyrik sampai maghrib kita doakan. Dapat dia doa kita di Nahdlatul Wathon. Karena separuh dengan Nahdlatul Wathon dengan dia mendoakan dirinya saja, keluarganya saja. Nggak ngerti dia. Kita doakan semua dari masyrik sampai maghrib, bukan dari Sabang sampai Merauke. Dari masyrik sampai maghrib, dapat dia bagian doa kita. Alhamdulillah. Itulah
keistimewaan Hizib Nahdlatul Ulama. Guru kita masyaallah tabarakallah mengarang Hizib Nahdlatul Ulama, sehingga banyak doa yang dicantumkan oleh beliau di dalam hizib. Doa yang warid, doa yang maksur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu yang warid dari Nabi, dimasukkan oleh Bapak Maulana Syekh. Ada ceritanya doa ini dengan secara singkat. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat dia disengat. Apa bahasa sini? Ustaz Samilah? Badan di disengat oleh Nabi kala jengking akrab. Oleh akrab kala jengking. Kala jengking niki menaruh racun di ekornya. Dia namanya ular, mundur ular, ya, todok nanti di kepala dia, dipatok kita. Kalau kala jengking di ekor. Pas ketemu sama Nabi, berdait sama Nabi, di suatu tempat dia mengadukan keadaan hal yang terjadi semalam. Apa katanya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya disengat ya oleh kalajengking akrab ya semalam katanya. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kamu tidak membaca doa yang selalu saya sebarluaskan kepada sahabatmu? Apa katanya? Oh ya Rasul, apa dia doa dia itu? Belum sampai sama dia. Baru Rasul menjelaskan seperti tadi, a'udzu billahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. 3 kali setelah kita salat maghrib, 3 kali setelah kita salat subuh. Siapa yang membaca doa ini tidak akan bisa kena dengan sihir, tidak bisa kena dengan sesuatu yang mempunyai bisa seperti ular, kalajengking, Abu Arba'in. Ya udah Abu Arba'in ya seluruh ini. Abu Arba'in, limpan. Kalau udah limpan, apa laba-laba? Laba-laba lain. Angkabut kalau laba-laba. Limpan. Nah limpan ini punya kaki yang banyak dia. Di kakinya ditaruh itu. Kamu akan selamat. Karena doa itu belum sampai sama dia. Nah baru diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Daiman wa abadan. Enggak henti-hentinya kita baca setiap maghrib setiap subuh. Wajib. Okay. Orang tukang sihir enggak mampu dia. Kita sudah ada berikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas. Itu yang warid. Apa itu warid? Datangnya dari Nabi sallallahu. Banyak doa itu. Antara lain yang warid yang ada di hizib doa sapu jagat. Ada suatu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Itu doa yang warid dari Rasulullah, dimasukkan oleh Bapak Maulana Syekh. Banyak itu doa di ya. Kita alhamdulillah wa syukurillah.
Sebenarnya tiang mau sholat di sini. Tadi kena layatan, terus kita disuruh masuk ke rumah duka, ya, disuruh zikir di sana, telat kita terus sampai di rumah ngantor jam 6 dia. Jangan aja nggak bisa. Nah, saya tiang bel, ya, Kadus 02, nanti saya pada sholat maghrib saya akan datang. Ini baru yang berangkat. Nih. Alhamdulillah yang ketemu sama perunggu, dan sama jamaah kami di Bambelang, karena barisan ini, masya Allah barisan yang terdepan, insya Allah. Di mana-mana ada saya, masya Allah, tabarakallah. Khususnya kalau di bagian selatan, sekarang Keruang, Jerusalem. Yang masuk barisan Hizbullah bukan perorangan, poskonya langsung yang hampir tiga posko sekaligus dia masuk setiap ada raya, masya Allah, habis dia masuk barisan. Itulah keistimewaan daripada barisan Hizbullah. Sebabnya di dalam mengambil perjuangan untuk mengingatkan kita, ya, Hizbullah bela negara, hasil muktamar raya, selalu siapa di mana dan kapan saja. Ya. Seandainya perunggu kita di barisan Hizbullah disuruh berangkat untuk layatan malam hari, sanggup ke peluru kira-kira? Enggak ada yang tidak sanggup. Tapi di siang hari biasanya, ya, setelah sholat asar, itu jam barisan Hizbullah. Sehingga sebagian mengatakan jamaah yang bukan barisan Hizbullah yang memakamkan keluarganya setelah zuhur itu sudah dinamakan dia manusia biasa. Kalau pemakaman setelah asar itu manusia yang luar biasa. Tahu dah bedanya luar biasa dan biasa? Ya, luar biasa seperti Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang luar biasa dia. Dia pimpinan Sayyidul Anbiya, pimpinan para pernabi. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebabnya beliau itu dihitan, tahu dah dihitan, ini disunat. Beliau disunat di dalam perut ibunya, enggak disunat oleh tukang sunat seperti yang peluru itu. Berapa tahun Syirul Rabbani baru disunat? Berapa tahun itu umur itu? Waktu bersunat? Oh, enggak diingat dia. Ya. Biasa kalau tiang pelunggu dihitan oleh keluarga, diacarakan, begawi kita undang keluarga, ya, acara hitanan biasa berumur 4 tahun, 2 tahun. Kalau orang Arab berumur 2 hari, 3 hari baru dihitan. Lembe dan dihitan di rumah sakit, nih. Tapi kalau adat kita di sini harus kita gawe besar kurang, ya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dihitan, beliau berumur berapa tahun? Tak mbak? Berapa tahun Nabi Ibrahim dihitan? 10 tahun. Berapa tahun Nabi Ibrahim? 80 tahun. Berarti tua, berapa 80 tahun ini? Coba tanya Ustaz ini, berapa umurnya beliau? Sedikit. Nanti belum dia 80 tahun, tua berarti. Syariat
yang diambil oleh Rasul SAW disampaikan sama umatnya di syariat Nabi Ibrahim. Karena di hutan dia. Baru turun perintah dari Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Terus turun kepada kita. Ya. Wajib hukumnya dihitan. Oke? Dengan semuanya. Mengapa wajib dihitan? Supaya kotoran-kotoran bekas kencing itu, ya, supaya jangan sampai ketinggalan ya waktu kita sholat. Ya. Itu namanya kulpatul zakar, kulpa. Ya. Kalau bahasa yang itu potong, ya itu dilepas. Ya, ya. Tapi Nabi SAW nggak dihitan di dalam perut ibunya beliau. Sehingga Rasul SAW mengatakan min karamati la yaro ahadun sawati. Dari keramatanku, keistimewaanku dari Tuhan, enggak ada yang melihat auratku. Sehingga istri-istri beliau enggak pernah melihat. Coba deh, kira-kira tahu deh pelenggu tidak saling lihat suami istri, halal itu enggak berdosa gitu. Boleh, ya, boleh. Jadi di dalam syariat itu boleh. Ya, kita saling pandang kalau suami istri. Yang tidak boleh baru haram bagi orang yang belum nikah. Tapi Nabi SAW bahkan waktu meninggal alaihi salatu wassalam, beliau pakai pakaian jubah. Pakai pakaian jubah. Pas dia meninggal jubahnya tetap di badannya. Nah, sebagian sahabat kita buka pakaian beliau ini supaya beliau bersih, katanya. Ada yang mengatakan jangan, ada yang mengatakan kita buka. Airnya turun suara dari Tuhan itu. Jangan kamu buka kasihku Muhammad. Pandi dia juga dengan pakaiannya itu. Maksudnya di sini supaya jangan kelihatan, ya, auratnya itu kan dimandikan dia langsung. Nah, itu keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min karamati la yara ahadun sawati. Sawah itu artinya aurat. Ya bani Adam qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum wa hijab, untuk menutup auratnya. Kan? Nah, itu sebabnya iman seseorang itu awalnya urian. Nabi mengatakan al-iman urian. Tahu tak urian? Kalau bahasa Sasak itu Sirul Rabbani, orang sakit gigi. Urian, yang urian gitu yang itu. Uri. Nah, itu sebabnya 02 pernah saya waktu kita di Malembang di musalahnya Ustaz Rabbani. Ya. Kumpul di musalahnya dia tangannya belakang itu. Saya ijazahkan obat untuk menyembuhkan gigi sakit. Ya. Ya, itu tapi syaratnya berpegang ini. Oke, ya. Harus catat itu, nggak boleh diulangi biasa. Pak Kades lupa. Ya, nah itu dia. Nah itu keistimewaan sakit gigi itu, Masya Allah. Orang berbicara dekat kita, marah kita, kena gigi sakit. Ya mau kita pukul dia itu. Yang namanya sakit gigi. Dan sakit ini sakit kaki, mata, telinga, atau kaki biasa-biasa. Tapi kalau sakit gigi, Masya Allah, semua badan kita itu menjadi sakit. Itu keistimewaan orang sakit gigi. Ya, semuanya disalahkan, semuanya dimarahi. Masya Allah, tabarakallah. Namanya sakit gigi ini. Itu bantuan dari Allah Subhanahu. Nah, oleh sebab itu kita alhamdulillah bersyukur
menyebarluaskan pembacaan hizib Nahdlatul Ulama di setiap kampung, di setiap dusun, di setiap desa, di setiap kecamatan, bahkan di setiap kabupaten. Jadi Bapak Bupati waktu kita hizib, baca hizib Nahdlatul Ulama di Pendopo. Disarankan dari semua camat-camat di Kabupaten Lombok Timur itu, kalau Nahdlatul Ulama warganya ingin hizibat, fasilitasi dia. Apa yang dibutuhkan saat berhizib itu, belikan dia semua. Jadi camat yang menjadi tanggung jawab. Nah, berhubung bupati kita itu adalah orang Nahdlatul alumni Nahdlatul Ulama, kebetulan sama dengan beliau sama yang sekolah sama kelas, sama dengan Ustaz Mas'ud Haji Musaddad almarhum di Mamban. Sama sudah saling dari kita, saling dari Bapak Bupati di sejarah-sejarah dulu. Ya, mungkin beberapa orang yang masih hidup, karena banyak yang meninggal. Nah, Pak Bupati dia mungkin ada di Kabar juga namanya Bung Haji. Ada namanya juga di sini di Mamban Laut, mungkin itu Muhsan, si kode ini. Ya, mungkin ada keluarganya di sini, ya Muhsan namanya. Sama kami di madrasah Pancong dulu. Alhamdulillah, sambil kita belajar ilmu kepada Bapak Maula Syekh, beliau ini seorang auliaullah. Keramatan beliau luar biasa. Yang seperti disebut oleh Ustaz beliau sangat luar biasa keramatannya. Umumnya dalam madrasah penulisan Nahdlatul Ulama luar biasa keramatannya juga. Karena apa? Keramatan guru besar diturunkan kepada bidanya. Keramatan beliau diturunkan kepada ibunya. Nah, sehingga kan ada lebih perjuangan itu. Karena Bapak Maulana mengalir Allahumma terbukti dari hasilnya berjuang dengan bahaya. Karena Bapak Maulana mengalir pada sungguhnya terbukti dari hasilnya berjuang dengan bahaya. Hasil beliau itu angkat 34 provinsi di seluruh Nusantara. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu ya, hasil karya beliau, keramatan. Kalau nggak ada keramatan Bapak Maulana Indonesia juga umumnya nggak bisa berkembang dengan Bapak. Tapi alhamdulillah 10 negara. 10 negara itu ada dari ini. Kalau Indonesia aja semua sudah merata. Seandainya Ensas dia seorang kadus 02 Panglima Barisan Hizbullah untuk mencalonkan jadi wakil presiden. Kok bisa? Kena 34 provinsi jamaah kita ada di sana. Luar biasa kan? Ya, seandainya kan? Tapi kan tak mungkin. Yang semuanya itu berhajat kepada ulus. Ya, beli itu, beli ini. Ya, belum sekian provinsi kita kasih untuk ini, untuk balik ulus. Ini semua. Ya, semua tulus. Kalau nggak ada polis yang nggak bisa bergerak kita. Itu raja dunia ini. Tapi dulu waktu Tiang jadi mencalonkan jadi DPR tahun 1998. 2001. Tanpa itu murni, aku mau manggil kan insyaallah. Kalau peluru tidak punya uang, jangan coba membatalkan diri. Sia-sia, nggak ada gunanya.
banyak kebutuhan banyak beli steker, ya, untuk bendera, untuk itu, untuk ini semua. Mungkin Allah alam kalau bisa begitu itu steker bagaimana? Apa ada antara uang itu kalau diminta tidak ada. Mungkin Allah tabarakallah. Tapi warga besar Nahdlatul Wathon meniadakan masalah yang demikian, enggak perlu sudah itu. Oke. Kita betul-betul murni lillah mendukung saudara-saudara kita. Oke. Murni, karena biasa kalau orang yang jadi calon harus ada uang. Tapi mudah-mudahan insyaallah warga besar Nahdlatul Wathon sudah kita sampaikan, nggak usah dan kena itu karena ini lillah sudah dia. Pokoknya kita tetap ingat yang disampaikan oleh Maulana Syekh Umum Besar Nahdlatul Wathon, kalimat sami'na wa ata'na. Apa arti sami'na? Aku dengar, aku setia. Aku dengar, aku setia. Kita dengar, terus kita laksanakan perintah-perintah beliau ini. Insyaallah mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya setiap beliau itu menyampaikan irsyadat taujihat itu yang diawali dengan kalimat Nabi. Pokoknya pokok NW itu iman dan takwa. Kan ada apa di wasiat Bapak Maulana tentang masalah iman dan masalah takwa. Hidupkan iman, hidupkan takwa. Pelunggu punya iman. Seandainya pelunggu tidak mempunyai iman, nggak mungkin pelunggu datang ke musyawarah ini. Jadi kita istirahat, kita nonton TV, ya, lihat dia begadang, ngeras-ngeras nggak keruan, tapi tidak didorong dengan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekalipun jauh menjadi dekat rasanya. Ya, dekat, walaupun anjani jadi sedekat rasanya, karena didorong dengan iman dan takwa. Hidupkan iman, hidupkan takwa. Iman ini kita hidupkan dia. Tapi iman ini Rasul menjelaskan yazidu wa yanqus. Nabi Abi Yazid bertambah dia. Pelupuk membaca hizib Nahdlatul Wathon di musala kita ini bertambah iman kita. Tinggi atas dia. Tapi terkadang-kadang iman seseorang yang kus. Nabi Abi yanqus berkurang. Walhamdulillah. Kita usahakan supaya iman kita itu jangan sampai berkurang, bertambah. Warga besar Nahdlatul Wathon barisan Hizbullah nggak pernah imannya kurang, karena setiap hari dia layatan 2 yurat belunggu besarnya, bertambah iman belunggu. Setiap hari terus ini apa layatan. Yazid. Kalau yang kus, orang yang malas beribadah, diajak untuk baca hizib, ya apa? Ini jangan tidur, kita baca hizib. Ini kita main futsal, main bola, sepak bola, main tinju kita tonton. Orang yang tidak mempunyai iman. Tapi alhamdulillah setiap pelunggu kalau diajak menghadiri pengajian pasti ramai. Untah luar biasa. Kemarin ini Tawai Akbar luar biasa. Zikrul luar biasa. Masya Allah. Itu keistimewaan di Nahdlatul Wathon berkat guru besar kita Bapak Maulana Syekh keramat beliau. Beliau mendengar keramatan beliau. Lalu saya cerita sedikit ini yang cerita. Arah ulama datang jengkang.
Kiai Jombang ziarah ke Bapak Maulana Syekh waktu beliau berada di Berlin. Berlin diterima beliau di sana tamunya. Datang mungkin berapa orang itu kan, mungkin 4 atau 5 sama rombongan dia. Disuruh dikamalkan oleh beliau. Ini padahal Pak Kiai disambutkan kerabut dulu. Nah pas waktu makan, ya, waktu makan tiba-tiba datang hidangan yang luar biasa banyak itu kan. Siapa yang bawa? Syukur mata Bapak Maulana. Heran dia ini, ya Allah. Jadi mana makanan yang dibawa oleh Syekh Zainuddin ini? Tak kelihatan orang yang membawa. Ya. Jarak sekali yang melihat. Nah itu keramatan Bapak Maulana. Dari menu apa saja ada di sana. Masya Allah, heran dia. Nah di sanalah dia tahu bahwa Bapak Maulana itu orang yang punya keramatan yang luar biasa. Makanan, seperti makanan surga itu semua selalu Arab. Nggak ada yang tidak ada. Heran itu. Nah pas sampai dibawa diberitakan sama muridnya. Sama kiai-kiai yang luar biasa dan makanan di depan kita itu ada yang membawa tiba-tiba dia kumpul di sana di depan kita. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, keramatan beliau, beliau akan dikasih hadiah. Biasa kalau ada tamu pelunggu dari jauh, ya kadang-kadang ada hadiah, kita kerengan, atau songketan, atau sejadah, apa saja berupa baju, berupa kopiah. Tapi Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, menyuruh orang yang ada pada saat itu, ya, dengan kebajang-bajang, karena dia ambilkan tiang kelapa muda hanya 3 butir, ya, 3 butir untuk diminum oleh Pak Kiai. Naik ke kelapa, nah itu turunkan 3. Nah 2 kalau kupas dia kasih Pak Kiai minum. 1 itu hadiahnya, hadiah kelapa muda dia. Nah pas dikit dia punya apa bahasa kita di sini, ampas di luar itu, ini semua. Ternyata kelapa itu punya isi dia, kelompok dia, seperti ada batu di dalam. Ternyata katanya di dalam itu sebuah ayat suci Al-Quran yang 30 juz yang tertulis pakai tinta emas. Itu jadi hadiah. Masya Allah, heran gitu, luar biasa aja jadi keramatannya katanya. Masih di Jawa disimpan itu. Yang kelapa itu dari Bapak Maulana Syekh. Datang makanya dia punya pintu kepala pesantren waktu hari Jumat pengajian diceritakan kembali masalah itu. Ya, kelapa masih kelapa itu. Kita tahu di tempat yang luar biasa katanya. Itulah keistimewaan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Asalkan pelunggu tetap membaca hizib Nahdlatul Ummuna, ini setiap setelah maghrib, setiap malam dia baca. Setelah sholat subuh wajib dia baca hizib. Luar biasa ini hizib terus dibaca. Nah, udah kalau buat kita baca hizib Nahdlatul karena banyak doa-doa yang dikumpulkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh yang lahir dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu
Alaihi Wasallam. Kita yang di Mambenlau ini, insya Allah masyarakat kita yang belum terbuka hatinya, insya Allah akan bergabung di barisan Hizbullah. Insya Allah, di mana-mana tempat sudah banyak bukti ini. Insya Allah dengan Allah digerakkan hati mereka. Nanti mengapa itu takut dulu? Ya, kurang dia supaya bertambah maksudnya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah kita sebut orang. Memang itu cara kita tahu. Ya, kita ajak berdoa. Kalau orang sudah mendapat hidayah untuk bergabung bersama kita di barisan Hizbullah, insya Allah. Asalkan jangan menyinggung perasaan orang. Nggak boleh dinakali. Nggak boleh disebut orang, menjatuhkan orang. Asalkan kita mengajak. Ya. Kalau dia mau, silakan. Kalau tidak mau, ya nggak apa-apa, ya kan. Asalkan kita ajak. Perlu kita mengajak warga kita ya supaya menjadi satu dalam barisan Hizbullah. Nggak usah berdoa itu mau cepat, mau pelan-pelan lah. Nah, seperti markas cabang Wanasaba itu kan sudah berapa ini tadi 500, yang sana 750, yang di Sembalun 1.100 lebih. Ya, banyak warga kita alhamdulillah. Itulah keistimewaan daripada barisan Hizbullah. Supaya banyak mendoakan pelunggu apabila meninggal dunia. Karena itu kan yang menjadi pokok inti dari kita organisasi Nahdlatul Ulama kita barisan Hizbullah, mengaji, ada pengajian, yang kedua berdoa, terus yang ketiga layatan. Ya, layatan. Ya, kita ngaji kalau ada pengajian lagi sebelumnya. Pas tanggal 14 September ya. Ya, ini akan diadakan anak hultah di tangga Kecamatan Selina. Akan diawali dengan pawai sepeda motor di sana. Luar biasa. Itu akan diikuti nanti oleh markas cabang yang lain untuk tahun depan. Kena cuma pawai saja dia sepeda motor di arah. Terus pawai ada lulus anak-anak kita. Nah baru besok hari pengajian. Alhamdulillah belum harus hadir tentang masalah pengajian tersebut untuk menampakkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nahdlatul Ulama ini ada di mana-mana tapi tidak akan kemana-mana. Kena doa pelungguh wa insyur wa qad wa ayyid Nahdlatul Ulama fil alamin haq Muhammadin 34 itu hasil doa itu. Wa insyur wa qad wa ayyid Nahdlatul Ulama fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu di provinsi-provinsi yang jauh itu, kalau bukan dengan sebab doa kita, dengan keberkatan doa kita yang diajar oleh guru besar kita Bapak Maula Yusuf yang Allah. Mungkin kalau sholat kadang-kadang di Masjidil Haram, banyak lagi yang orang aulia itu dunia ini sebesar uang 500 rupiah. Ya. Pas digerakkan kakinya sekali sampai di tempat yang dituju. Nah itu dia uang ini. Makanya lain. Tapi orang Jawa ini, Jawa Kiai itu salat subuhnya di Masjid Haram setiap hari. Ini masjidnya haram dong. Begitu juga Bapak Maulana.
Pada satu pagi ketemu sama warga kita Indonesia yang mungkin di Mekah. Nah kebetulan dekat kiai itu dari itu. Besok ada dia, belum dia bertanya masih. Ketiga kali ketemu bertemu, nah baru dia bertanya. Penunggu tinggal di mana di sini? Ada di istana atau di Algeria? Atau di mana? Oh, saya tinggal di Jawa. Rumah yang di Jawa. Enggak, yang sekarang nanti di mana tinggal? Saya di Jawa. Dan dia tidak mengatakan saya orang begini-begini enggak. Dia rahasiakan dirinya. Lama-lama ya, untuk malam keempatnya dihadiahkan dia cincin ya, khotam bersama tasbih ya, tasbih bersama khotam itu dibawa pulang ke Jawa. Nanti yang ziarah di desa Bulubuh katanya orang ini. Nah, pas berminggu-minggu dia datang ke Indonesia, dicari rumah kiai itu. Oh, kiai ini di mana rumahnya dia? Oh, dia tidak terlalu jauh, kira-kira 200 meter dari jalan ini. Gitu kan. Pergi. Nah, akhirnya ketemu sama keluarga istri dan anak-anaknya. Yang ditanya sekarang istrinya, oh Pak Kiai di mana sekarang? Oh dia di kamar halwatnya dia. Pak Kiai di dalam dia. Ini siang. Nanti saya kasih tahu ini. Masuklah si istrinya masuk ke dalam halwatnya. Ternyata pas dia masuk, nggak tahu dia meninggal. Akhirnya masuk orang berikan dia cincin. Ya. Dilihat cincin dari dia, tasbih dari dia. Oh betul. Ya. Orang awalnya nggak ada yang mau gitu. Dia rahasiakan. Nah seperti Bapak Indonesia nggak dia mengatakan saya sholat di sana sini dia. Ini tujuannya pas dia di rumah mau ke Rinjani, ya sebentar saja saya kira begitu kan. Karena ada poskonya ke Rinjani dia itu kan. Pilihannya dialah yang memimpin rapat-rapat itu kan. Itulah keistimewaan Bapak Maula Nasyir. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang yang luar dari kita, kan nggak percaya gitu. Rusak bau batu gitu. Kalau nggak dilihat kan dia nggak mau saja gitu. Nggak mau dia itu kan. Nggak ada istilahnya itu kan. Nah itu perlu sekali kita kasih tahu anak-anak kita, ya, murid-murid kita di madrasah kebesaran di madrasah kita Bapak Maulana Syekh Barakah yang dibangun dibentuk oleh Umumnya dan Mutasar Pembesar Nahdlatul Ulama tanggal 13 Januari tahun 2020. Nanti 13 Januari kita akan ultah barisan Hizbullah. Ya. Tahun 2023 mungkin kan agustus September tanggal 4 mungkin di September, Oktober, November, Desember tinggal 4 bulan. Insya Allah barisan Hizbullah kita akan ya ultah barisan Hizbullah. Mudah-mudahan barisan kita itu ya, tetap jalan di mana asalkan peluru itu tetap mengingat ilmu dasar. Nabi arti ilmu dasar, ilmu fondasi. Ilmu fondasi barisan Hizbullah, Nahdlatul Ulama, ya. Nahdlatul Ulama, wa Nahdlatul Ulama as-sabiqun, itu ilmu dasarnya Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama menggerakkan, memerintahkan warganya ke khair, bukan bisa khair saja. Silahkan kita ngaji, silahkan kita ramalkan madrasah kita, pondok pesantren kita, pengajian kita, majelis taklim kita, masjid kita, ramalkan. Itu Nahdlatul Ulama fil khair.
Yang kedua, karena ada keluatan pas tabikul berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Orang yang rajin mencari kebaikan, berarti dia orang istimewa nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terakhir disebutkan oleh Nabi kalimat hubbatul jannah bil makarih wa hubbatin nar bis syahawat. Nabi artinya hubbatul jannah bil makarih dikelilingi surga itu dengan makarih. Abad sagak gitu. Disuruh ngaji, disuruh salat, disuruh baca Quran, disuruh salat tahajud, salat duha, kadang-kadang nggak mau sagak dia berat. Walaupun kita hanya merintahkan salat wajib saja, nggak perlu kamu salat sunat. Kalau kamu nggak mampu, yang nggak usah pokoknya yang wajib. Kadang-kadang wajib Allah. Itulah yang namanya surga. Hubbah itu dikelilingi ya, surga itu dengan makarih. Tapi sebaliknya yang kedua, hubbatil anwar bisyahawat, dikelilingi neraka itu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau disuruh itu di tempat yang perlu berpikir. Nah begitulah yang namanya kehidupan dunia. Ada yang lulus, ada yang lulus. Yang lulus aku syukurkan, yang lulus aku doakan, kata Bapak Maulana Syafi'i. Syukur dia melihat belum itu lulus dari segala ujian. Yang lulus aku doakan. Yang lulus lulus, yang tidak lulus jangan lulus. Itu bahasa beliau. Anak beliau, murid-muridnya yang lulus disyukuri. Yang tidak lulus di dalam ujian tetap didoakan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Itu sebabnya pintu inwil terbuka lama bagi anakku yang ingin bersama, mari bersama selama-lama, jangan kembali ke orde. Pintu ini terbuka lama dari dulu ya terbuka. Yang pintu ini terbuka lama. Bagi siapa? Bagi anakku yang ingin bersama. Enggak dia mengatakan bagi saudara yang ingin bersama. Manis suaranya beliau itu. Bagi anakku yang ingin bersama. Di dalam barisan tidak ada terlalu. Mari bersama selama-lama sudah ilahi kiamat. Jangan kembali ke orde. Maksudnya jangan keluar. Setelah kita dibayat itu nggak boleh itu. Nanti kena kita dengan sumpah. Kadang-kadang orang itu sakit, kadang-kadang orang itu macam-macam itu kan. Terkadang-kadang dia itu keluar kepada bayat karena sudah dibayat itu. Bayat cukup ala sam'i wa ta'ah wa alamati hadhihi sahifatil bay'ati wal iqrar itu kalimat itu yang dipakai oleh Nabi SAW membaiat para sahabat, para jin dibaiat dengan kalimat ini, juga para sahabat dibaiat dengan kalimat itu. Ingkar pada baiat, sumpah pasti akan diterima resikonya. Jangan keluar kalau sudah dibaiat. Alhamdulillah kalau warga besar Nahdlatul Ulama, insya Allah kita kena teknologi Nahdlatul Ulama itu yakin, ikhlas, kita yakin, kita ikhlas, kita maksudnya jangan kemana-mana lagi. Pokoknya sudah Nahdlatul Ulama, pokoknya ini iman dan takwa. Hidupkan iman, hidupkan takwa agar hidup semua jiwa cinta kokoh pada agama, cinta teguh pada negara disebut oleh Bapak Muhammad.
Nah, itu sebabnya Bapak Maulana Syekh dijadikan pada saat itu menjadi pahlawan nasional dengan berkat kalimat yang disampaikan kepada murid-murid beliau. Terdengarlah di luar orang Nahdlatul Ulama, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Akhirnya beliau dipilih menjadi pahlawan. Nah, sebanyak kiai-kiai itu kan banyak orang Lombok itu mau jadi pahlawan, tapi kan nggak bisa. Itu sudah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di Al-Quran disebutkan itu, tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Tu'izzu diberikan ketinggian bagi orang yang dimiliki, dijatuhkan oleh Tuhan bagi orang yang tidak lagi. Nah, alhamdulillah kita di warga besar Nahdlatul Ulama, ya kalau ada pengajian ya kita hadiri, lepas dunia peluru sekarang ya. Ya, kita kembali kepada pengajian. Alhamdulillah kita baca ini ya, dalam 1 bulan persiapan bulan ini dia adalah hidup nandur di tempat yang sudah ditentukan. Mungkin di Mamban Laut di musola kita ini, nanti mungkin di Lemor dia ya tanggal 20 minggu nanti berarti di malam Senin akan yang akan datang. Nah begitulah sudah diskusi itu. Terus betul ini ya betul ini kena besar kemampuan orangnya selalu membaca hizib Nahdlatul Ulama. Karena hizib itu diawali dengan Nabi. Pertama Fatihah, kedua Yasin, langsung sholatul Nahdlatain dan selawat yang lain. Terus doa terus Al-Munfaridah. Diakhiri dengan lillahi fi asri. Nah, itu pengumuman dari Sayyid Amin berbicara kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kalian berguru pada malam ini yang sekaligus berdua waktunya berapa jam dari setelah maghrib sampai saat ini. Mudah-mudahan semuanya itu ya insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang saya baca ini Al-Quran ya Al-Quran. Sebutlah aku, kamu aku akan sebut. Kamu sekalian kamu akan ingat aku akan ingat kamu sekalian. Washkuru, bersyukurlah kepada aku. Walau takut jangan kamu kafir harus kita syukur pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu kami tidak sepanjang, kita sembilan